Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem reproduksi manusia. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat mengidentifikasi penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem reproduksi, mengenai nama-nama organ, fungsi-fungsi organ reproduksi, dan bagaimana proses atau fisiologis yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia sebagai sebuah sistem yang ada di dalam tubuh manusia, maka sistem reproduksi ini juga bisa mengalami gangguan, yaitu terganggunya struktur atau anatomis dan fungsi atau fisiologis dari organ-organ di dalam sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi manusia ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan dan penyakit. Kelainan ini lebih disebabkan oleh faktor internal, antara lain dari faktor keturunan atau genetis. Kemudian faktor kongenital atau bawaan lahir, kemudian gangguan fisiologi, kecelakaan, dan paparan zat kimia. Ini yang menyebabkan beberapa kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Kemudian untuk penyakit ini lebih disebabkan karena faktor eksternal atau faktor luar, misalnya dari virus, bakteri, jamur, dan paparan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh kelainan antara lain azoospermia, anfulasi, penyumbatan oviduct, tumor, atau kanker. Sementara penyakit, beberapa contohnya adalah AIDS, gonorrhea, sifilis atau raja singa, herpes simplex genitalis, keputihan, dan epididymitis. Ini adalah beberapa kelainan dan penyakit yang menjadi gangguan pada sistem reproduksi manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu beberapa contoh gangguan ini. Yang pertama adalah azoospermia. Azoospermia ini kondisi di mana dalam semen atau air mani tidak ditemukan sel-sel sperma. Sebagaimana yang diketahui, seorang pria akan menghasilkan atau mengeluarkan semen atau air mani. Di dalam semen normal terdapat jutaan sel-sel sperma. Tetapi bagi penderita azoospermia, di dalam semen atau air maninya tidak ditemukan atau ditemukan sangat sedikit sekali sel-sel sperma. Penyebab dari azoospermia ini adalah gangguan testis atau hormon. Jadi testisnya ini mengalami gangguan sehingga tidak bisa menghasilkan sel-sel sperma, tidak bisa melakukan proses spermatogenesis. Atau hormonnya, hormon yang memicu terjadinya spermatogenesis ini mengalami gangguan sehingga proses pembentukan sperma juga mengalami gangguan. Akibatnya apa kalau terjadi azoospermia? Karena tidak ada sperma atau kurang sel-selnya, maka tidak dapat melakukan pembuahan. Karena ketika sel-sel sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, seperti yang sudah kita pelajari, sebagian besar dari sel-sel sperma tersebut akan mati karena kekurangan energi atau karena cairan asam yang dihasilkan oleh vagina. Penyembuhan untuk azoospermia adalah dengan terapi hormon atau melakukan operasi testis.
Ini untuk mengembalikan fungsi testis sehingga bisa melakukan spermatogenesis dan menghasilkan sel-sel sperma. Kelainan yang kedua adalah anovulasi. Anovulasi ini kondisi di mana ovarium tidak melakukan ovulasi atau tidak melakukan pelepasan sel-sel telur. Penyebabnya adalah gangguan ovarium atau hormon. Jadi ovariumnya bisa jadi tidak menghasilkan ovum atau hormon pemicu ovulasi mengalami gangguan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh obesitas atau kelebihan berat badan sehingga menekan kinerja dari ovarium dan menyebabkan ovarium tidak dapat melakukan ovulasi. Bisa juga karena masalah kejiwaan, masalah psikis yang menyebabkan wanita tersebut mengalami gangguan kinerja pada ovariumnya. Akibatnya, karena tidak terjadi ovulasi, tidak ada sel telur yang dilepaskan, maka tidak dapat terjadi pembuahan oleh sperma yang masuk. Dan penyembuhan dari kelainan ini adalah dengan melakukan terapi hormon. Kemudian bisa juga dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikutnya adalah penyumbatan ovidak. Penyumbatan ovidak ini tentu saja terjadi pada ovidak atau tuba falopi, di mana tuba falopinya mengalami penyumbatan. Penyebabnya adalah karena kelainan bawaan. Jadi sejak lahir sudah dalam keadaan tersumbat atau adanya penumpukan jaringan ikat, jaringan otot yang menumpuk di sekitar ovidak menyebabkan terjadinya penyumbatan. Atau bahkan terjadi karena perlengketan ovidak. Dinding-dinding ovidaknya mengalami perlengketan satu sama lainnya sehingga terjadi penyumbatan di dalam ovidak. Akibatnya karena saluran ovidaknya mengalami penyumbatan, maka menghalangi sperma yang masuk untuk membuahi ovum, sehingga tidak dapat terjadi pembuahan. Penyembuhannya dengan cara pembedahan ovidak atau melakukan terapi obat untuk menghilangkan penyumbatan pada saluran ovidak itu. Berikutnya tumor atau kanker. Ini dua istilah yang mirip ya. Tumor ini diartikan sebagai benjolan pada jaringan yang disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak terkendali. Jadi, sel-sel di dalam tubuh kita secara normal setiap hari mengalami pembelahan untuk memperbarui dan memperbanyak diri. Tentu saja dengan kecepatan yang terkendali. Tetapi ada kalanya karena satu dan lain hal, pembelahan sel ini terjadi dengan tidak terkendali, sehingga terjadi penumpukan sel di suatu bagian yang menyebabkan terjadinya benjolan. Benjolan ini apabila hanya terjadi pada satu jaringan, maka ini kita sebut sebagai tumor. Tetapi ketika benjolan ini sudah mulai merembet dan menyerang sel-sel atau jaringan-jaringan lain yang ada di sekitarnya, maka ini kita sebut sebagai kanker, di mana diartikan kanker ini adalah tumor yang bersifat ganas, sudah menyerang sel dan jaringan sehat lainnya. Ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ketika dia masih di dalam satu jaringan, pembelahan yang tidak terkendali tadi di satu jaringan saja menimbulkan benjolan. Nah, ini kita sebut sebagai tumor. Kemudian ketika tumor ini sudah mulai menyerang ya merembet ke sel-sel atau jaringan-jaringan lain di sekitarnya, maka ini sudah kita sebut sebagai tumor ganas atau kanker. Pada reproduksi manusia, baik pada pria maupun pada wanita, ada beberapa organ atau bagian yang rentan untuk terserang tumor atau kanker ini. Pada pria misalnya ada namanya kanker testikular, ini yang menyerang testis. Kemudian kanker prostat yang menyerang kelenjar prostat. Lalu kanker penis yang terjadi di kulit atau permukaan penis dan kanker payudara. Untuk kanker payudara ini meskipun jarang terjadi, tetapi pria juga memiliki resiko untuk mengalami kanker payudara. Kemudian pada wanita, bagian-bagian atau organ yang rawan untuk mengalami tumor atau kanker ini adalah ovarium, kemudian kanker tuba falopi,
kanker rahim, kanker serviks atau mulut rahim, kanker vulva atau vagina, dan tentu saja kanker payudara. Ini beberapa bagian yang rawan untuk mengalami tumor atau kanker baik pada pria maupun pada wanita. Selain tumor dan kanker, ada istilah lain yang mungkin sering kita dengar. Misalnya kista. Kista ini kantung berisi cairan udara atau bahan lainnya yang menempel pada organ terdekat sehingga pada daerah tersebut terjadi benjolan. Kemudian ada istilah miom. Miom ini pertumbuhan sel yang jinak dari jaringan ikat atau otot. Selanjutnya kita lihat beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang sering kita sebut dengan AIDS. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Deficiency Virus. Yang diserang adalah sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Gejalanya, sebagaimana terlihat pada gambar, ada beberapa gejala yang sering dialami oleh penderita AIDS. Antara lain, berkeringat dingin, kemudian muncul sariawan, mudah lelah, demam, nyeri sendi, dan lain sebagainya. Gejala-gejala ini baru muncul sekitar 10 tahun setelah terinfeksi virus. Jadi setelah terinfeksi virus, orang itu masih terlihat sehat-sehat saja. Namun setelah 10 tahun virus tadi menginfeksi, maka mulai muncul gejala-gejala penurunan kekebalan tubuh. Dan karena sistem kekebalan tubuh menurun, maka tubuh akan lebih mudah diserang penyakit. Penyebaran dari penyakit AIDS ini adalah karena pergaulan atau seks bebas. Kemudian terjadinya pertukaran cairan dengan penderita AIDS, baik itu melalui transfusi darah, suntik, jarum tato, dan alat-alat lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan antara penderita dengan orang yang sehat. Akibat dari AIDS adalah lemahnya imunitas tubuh. Karena lemah imunitas tubuh, maka mudah diserang penyakit dan akan berakibat pada kematian. Selanjutnya, gonoro atau GO. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang diserang adalah organ reproduksi baik pria maupun wanita. Gejalanya adanya rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing. Kemudian pada wanita terjadi keputihan yang berwarna kuning kehijauan. Penyebarannya melalui pergaulan atau seks bebas. Dan akibat dari gonorrhea ini adalah rasa sakit saat kencing, dan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Jadi misalnya ada wanita mengalami gonorrhea dan dia sedang hamil, maka bayi yang dikandungnya bisa jadi akan mengalami kebutaan karena adanya infeksi bakteri gonorrhea ini pada bayinya. Berikutnya sifilis atau raja singa. Sifilis atau raja singa ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang diserang adalah organ reproduksi baik pria maupun wanita. Gejalanya adalah muncul luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya di daerah sekitar kelamin. Walaupun di bagian tubuh lain juga bisa terjadi luka. Luka ini bisa menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya. Penyebarannya melalui pergaulan atau seks bebas, kemudian pertukaran cairan melalui jarum suntik, dan alat-alat lain. Akibat dari sifilis atau raja singa ini adalah munculnya rasa sakit pada luka, kemudian terjadinya kerusakan pada organ yang diserang oleh bakteri. Selanjutnya adalah herpes simplex genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2 yang diserang karena ini genitalis, maka dia adalah kulit di daerah genital, daerah kelamin, anus, dan vagina. Gejalanya berupa rasa gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian akan muncul lepuhan kecil yang akan pecah dan menimbulkan luka dari gatal-gatal yang dirasakan tadi. Penyebarannya melalui kontak fisik dengan penderita. Akibat dari herpes
simplex genitalis ini adalah munculnya rasa sakit pada kulit, kemudian kulit terasa gatal, melepuh, dan muncul luka. Selanjutnya keputihan. Keputihan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Bisa juga karena bakteri, virus, dan parasit lainnya. Tetapi yang paling dominan adalah jamur Candida albicans ini. Yang diserang adalah organ reproduksi wanita. Gejalanya adalah adanya cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan yang berbau tidak sedap pada bagian vagina dan bisa menyebabkan rasa gatal. Jadi, secara alami organ reproduksi wanita akan menghasilkan cairan untuk kelembapan dan untuk proteksi atau perlindungan dari bakteri atau mikroorganisme lainnya. Tetapi ketika ada jamur Candida albicans atau ada bakteri dan virus lainnya, bisa jadi cairan yang dihasilkan tidak lagi normal, karena ketika normal dia tidak berwarna. Apabila ada infeksi dari jamur atau bakteri dan virus lainnya, maka cairan yang awalnya tidak berwarna atau bening akan berubah menjadi beberapa warna seperti yang terlihat pada gambar. Bisa putih keabu-abuan, bisa kuning, coklat, kelabu, merah muda, atau hijau. Ini menandakan ketika ada cairan dengan warna tertentu ini artinya terjadi sesuatu yang tidak wajar pada organ reproduksi wanita tersebut. Ini yang disebut sebagai keputihan. Dan ini biasanya disertai dengan bau yang tidak sedap dan akan menyebabkan rasa gatal atau panas pada daerah kewanitaan. Pemicunya adalah kebersihan bagian vagina dan sekitarnya yang kurang dijaga, sehingga jamur dan bakteri lainnya bisa menginfeksi. Akibatnya akan terjadi rasa gatal di sekitar vagina dan akan terjadi kerusakan organ. Jika dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan organ reproduksi wanita. Yang terakhir adalah epididimitis. Epididimitis ini peradangan pada epididymis. Penyebabnya adalah infeksi oleh mikroorganisme atau bisa juga terjadi karena iritasi zat kimia. Yang diserang adalah saluran epididymis pada testis, sehingga yang mengalami ini hanya pria. Gejalanya adalah muncul rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Kemudian keluar nanah pada uretra dan terdapat darah pada cairan semen. Ini kalau sudah parah ya. Kemudian pemicunya adalah kebersihan organ reproduksi yang kurang terjaga, juga karena pergaulan atau seks bebas. Akibat dari epididimitis ini adalah rasa sakit yang dirasakan pada testis. Kemudian berikutnya adalah cara pencegahan penyakit reproduksi. Yang pertama, bersih, yaitu rajin membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih. Ini harus sering-sering dilakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Kemudian kering, yaitu menjaga alat kelamin kita selalu dalam keadaan kering. Karena apa? Kondisi lembab membuat bakteri akan mudah dan cepat untuk berkembang biak di daerah kemaluan. Kemudian nyaman, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan lembut serta menyerap keringat. Kemudian longgar, di mana dalam menggunakan celana dalam ini dipilih yang tidak terlalu ketat karena akan menyebabkan sirkulasi udara akan terganggu jika celana dalam yang digunakan terlalu ketat. Kemudian ganti, jangan lupa untuk selalu mengganti celana dalam dan atau pembalut ya bagi wanita yang sedang menstruasi, ini diganti secara berkala. Selanjutnya adalah memotong rambut kemaluan secara berkala agar tidak menjadi sarang kuman. Ini juga untuk menjaga kebersihan daerah sekitar kemaluan. Kemudian alami, yaitu menghindari penggunaan sabun atau pembersih kewanitaan secara rutin untuk membersihkan sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membersihkan alat kelamin
ini jauh lebih baik daripada menggunakan sabun atau pembersih kewanitaan. Selanjutnya, melakukan olahraga dengan cara rajin untuk berolahraga, menjaga kesehatan, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat dengan cara menghindari rokok, minuman keras, narkotika, dan penggunaan tato. Dan yang paling akhir yang harus anak-anak perhatikan adalah menjaga pergaulan, di mana bergaul secara sehat dan jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah atau seks bebas. Dengan cara seperti ini, maka kita dapat mencegah diri kita dari terjangkitnya penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi kita. Demikian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.